Bapak sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini hidayah, taufik dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan, usia, waktu, semangat ya. Semangat, taufik supaya kita dapat menunaikan ibadah yang difardukan ini. Alhamdulillah ala nikmati taufik, walhamdulillah ala nikmati sihhati wal afiyah. Hari ini hari Jumat ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa sholat yang paling afdal adalah sholat subuh, dan sholat subuh yang paling afdal adalah sholat subuh berjamaah, dan sholat subuh berjamaah yang paling afdal adalah sholat subuh berjamaah di pagi Jumat. Jadi ini sholat sudah sholat paling afdal, kemudian berjamaah paling afdal, dan waktu paling afdal ya, itu afdalus sholat. Jadi maksudnya kalau satu minggu nggak ke masjid subuhnya, Jumat mah ke masjid paling afdal. Juga hari ini adalah Sayyidul Ayyam, Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari. Makanya Jumat mah sadayana marema. Kami ngecek ke orang pasar, Jumat marema, komi mah pemilik kafe, pemilik warung, pemilik restoran, semuanya marema malam Jumat. Dan itu keberkahan Jumat memang. Itu disebut dengan Sayyidul Ayyam. Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, Wa'idul Muslimin, dan hari rayanya umat Islam. Kita punya hari raya pekanan namanya hari Jumat. Kita punya penghulu hari-hari namanya hari Jumat. Jadi ini adalah hari yang sangat mulia, sehingga subuh hari pun kita merupakan subuh yang paling afdal, terutama yang melakukannya dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Juga kemarin kita sampaikan, man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang menunaikan salat subuh sempurna, maka dia ada dalam tanggungan Allah, dia dalam jaminan Allah, dia ada dalam perlindungan Allah. Man shalla subha, barang siapa yang salat subuh dalam kurung menyempurnakannya, fa huwa, maka dia ada fi dhimmatillah, di dalam perlindungan dan tanggungan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bahasan kita adalah bab tentang tahiyat. Sujud beres kemarin, ruku tentunya sudah. Sekarang bab tahiyat. Kita tuh sering baca tahiyat, tapi kadang nggak ngerti apa sih arti tahiyat. At-tahiyatut thayyibatus shalawatu lillah, apa artinya? Kadang nggak paham. Seperti shalawatulillah. Nah, kita tidak menyampaikan sholawat kepada Allah atau gimana gitu. Yang tidak terpaham ya, bukan Allah tidak paham ya. Kita akan bahas satu persatu makna dari at-tahiyat supaya sholat kita khusyuk mentadabburi setiap lafaz dan bacaan yang ada dalam sholat kita. La taqulu, hadis begini dari Nabi SAW, la taqulu salam alallah. Nabi mengatakan jangan pernah mengatakan salam Allah, salam kepada Allah. Itu tidak ada dalam agama kita. Fa inna Allah wassalam, karena dia sendiri Allah itu assalam. Namanya itu assalam. Jadi jangan mengucap salam kepada Allah. Jangan mengucap salam kepada Allah. Walakin qulu, tapi katakanlah dalam salat bacaan salatnya, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Ada redaksi yang lain tapi ini yang saya bacakan hadisnya. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi, dan seterusnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-shalihin, dan seterusnya ya. Makna dari at-tahiyatu lillah, at-tahiyat itu jamu tahiyah, makna assalam wa qila al-baqa. Arti dari tahiyat itu satu, maknanya adalah assalam. Assalam, kita menyapa Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua dari tahiyat adalah al-baqa, keabadian, milikmu ya Allah. At-tahiyatu lillah, arti yang pertama adalah salam milik Allah, keabadian milik Allah. Wal azamatu, dan keagungan milik Allah. Ketika salam diucapkan untuk Allah, itu maknanya adalah salamatun minal afati wan naqs. Allah maha suci, Allah maha sempurna, Allah maha terhindar
dari yang namanya sifat kurang dan sifat tidak sempurna. Itu arti dari at-tahiyat. Jadi ada 4 arti. Yang pertama adalah salam sebagai sapaan, yang kedua adalah al-baqa, yakni keabadian, yang ketiga al-azamah, keagungan, yang keempat terhindar atau suci dari kekurangan dan juga ketidaksempurnaan, satu lagi al-mulku, kerajaan. Itu makna tahiyat. Tahiyat sesama manusia penghormatan, betul. Kalau kita dalam bahasa Arab, kita di pesantren misalkan at-tahiyat, gitu. Kalau di pesantren gitu. Ataupun kita ada teman yang senior tuh, tahiyati, salam hormat. Nah, gitu. Tahiyati. Siapa? Tahiyati. Tahiyati maksudnya salam hormat. Lajeng tuh. Tahiyati. Tahiyati, salam hormat. Nah, tetapi makna tahiyat untuk Allah tidak seperti itu. Makna tahiyat untuk Allah itu ada 5. 1, salam. Yang kedua, baqa, keabadian. Yang ketiga, keagungan. Yang keempat, kesucian dari kurang dan tidak sempurna. Yang kelima, kerajaan. Maharaja. Itu makna dari tahiyat. Jadi kalau kita menghadirkan makna itu, mual wani salat bari legeng teh mual wani pasti nyikuk. Sieun dan gember. Dalam sebuah keterangan disebutkan kalau tidak salah Al-Imam Fudul bin Iyad dan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan kanu, yakni para salafus saleh dulu kalau salat itu yahabun rahman, begitu gember takut sieun ngedegdeg bari isin yahabun rahman. Orang kadang ningali orang salat teh jadi menunjukkan manehna sehat, manehna beungar, manehna kaya, manehna boga, manehna jabat segala macam. Itu keliru. Dulu kaum salaf itu kalau sholatnya nyikup Allah. Bakat kusieun. Teu wani mata sampai lurang diri ka kanan ka kiri bisi teu balik deui. Tidak berani mata ke atas bisi sambar petir. Ada riwayat dari Ibnu Abbas. Tidak berani orang dulu kalau sholat tidak berani mata ke atas, bisi sambar petir. Tidak berani kaki ke kanan bisi teu balik deui. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gempeur sieun, isin juga. Malu sungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sholatnya jangan menunjukkan kita dengan segala macam yang kita punya dan yang kita rasa. Kalau kita sholat masih merasa punya, merasa ngejabat, merasa memiliki, merasa beda dari orang, merasa terpandang terhormat, itu berarti dia belum merasakan kekhusyuan sholat. Padahal sholat itu yang dipuji oleh Allah kekhusyuannya. Kalau hanya sekedar sholat gugur kewajiban, ya gugur kewajiban. Tapi yang dipuji oleh Allah itu yang mendapatkan keberuntungan adalah yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun, di antaranya ada alladzina hum fi sholatihim khusyuk, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Karena sifatnya kekhusyuan sholat itu membawa kepada keberuntungan, maka para ulama beda pendapat. Apa sih hukum sholat khusyuk itu? Khusyuk dalam sholatnya apa hukumnya gitu? Apa hukumnya kira-kira? Kan tadi dikatakan sungguh beruntung orang-orang beriman, yakni orang yang dalam sholatnya khusyuk. Dengan apa? Beruntung dengan ulaika yarisunal firdaus, yang akan mewarisi surga firdaus. Orang beriman yang sholatnya khusyuk akan mewarisi surga firdaus. Itu idealnya. Tetapi kita balik ke hukum. Khusyuk itu apa sih hukumnya? Apa wajib khusyuk itu sehingga yang tidak khusyuk berdosa sholatnya, atau khusyuk itu hanya sebatas anjuran saja, keberuntungan bagi yang khusyuk? Nah, kira-kira gimana tuh kalau ditanya sholat khusyuk itu hukumnya gimana? Kalau wajib untuk khusyuk dosa mau sholat malam berarti dosa begitu. Ya berarti apa hukumnya kira-kira? Hukum khusyuk dalam sholat itu apa hukumnya? Harus ataukah perlu atau baik itu khusyuknya gitu? Harus khusyuk. Kalau harus khusyuk berarti kalau tidak khusyuk gitu. Nah, orang tengah-tengah. Pahami sahur Imam Ghazali, Imam Qurtubi, Imam Iraqi,
khusyuk itu wajib. Wajib. Kalau enggak khusyuk, Tuh khusyuk berarti salah atau bisa jadi dosa, salah. Wajib. Karena dia meninggalkan kewajiban. Kalau khusyuk. Jumhur ulama mayoritas enggak, khusyuk itu adalah sunnah. Sunnah. Jadi keberuntungan. Namun logika kita bicara begini, mun orang dagang teruntung setahun dagang teruntung, kira-kira menurut hitungan ekonomi eta rugi atau cilaka atau bahagia kira-kira. Dagang setahun memang terugi tapi teruntung oke, kira-kira kemana? Tidak beruntung karena dia rugi waktu, ya, rugi energi tenaga gitu kan. Jadi orang yang sholat tapi tidak khusyuk, eta jika nu dagang tapi teu untung. Ngan saukur balik modal. Gitu. Nu untung mah nu khusyuk, tak untung teh batina sholat teh khusyuk. Khusyuk itu batin, bonus tambahan keuntungan. Karena kalau kita ambil pendapat yang wajib seperti Imam Ghazali, berat bagi kita. Mun teu khusyuk bahaya berarti. Malaung sholatna bahaya berarti. Tercela kita kalau lagi sholat malaung. Menurut Imam Ghazali, karena khusyuk itu wajib. Imam Ghazali, Imam Al-Iraqi, Imam Al-Qurtubi. Qurtubi ini pemilik tafsir Jami' Ayatil Ahkam. Jami' Ahkamil Quran, pemilik tafsir Qurtubi. Tebal. Menurut mereka wajib. Jadi kalau tidak khusyuknya masalah, tercela begitu. Kalau menurut kita, karena kita menganutnya ke jumhur, mayoritas ulama fikih, fuqaha mengatakan khusyuk itu sunnah, tetapi itulah keberuntungan dan keuntungan sholat. Saya sering mengilustrasikan orang yang sholat tapi tidak khusyuk, jika jualan tapi untung, memang terugi, tapi dalam waktu lama tidak untung jatuhnya. Jualan pulsa 1 tahun, modal mah balik terus muter, tapi tidak ada untungnya yang dicatat. Berarti dia rugi waktu dan rugi tenaga. Nah sekali lagi khusyuk itu menurut jumhur mayoritas para ulama hukumnya sunnah dan itulah keberuntungan. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang sholatnya khusyuk, yang nanti dijanjikan oleh Allah mereka adalah para pewaris surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi barang siapa yang ingin surga Firdaus, karena kita disuruh oleh Rasul minta surga Firdaus. Fa idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Mun maraneh minta ka Allah, mentana surga Firdaus. Ulah nu sahandapeuna. Ini hadis menjadi dalil bahwa mun minta ka Allah teh sakalian nupang badagna, nupang teu aya di ujungna. Minta ke Allah mah harus begitu. Dalam hadis lain, mintalah banyak-banyak kepada Allah. Kata sahabat itu, atau banyak tinggi ya Rasul. Kata Rasul, Allahu aksar. Allah lebih suka lagi kalau diminta banyak-banyak itu. Jadi Allah itu kalau diminta banyak suka. Jangan merasa ya Allah abi teu loba ting pamenta, jangan. Justru Allah suka apabila pamenta kita banyak. Namun kita kan punya prioritas. Ada yang fokus doanya itu dunia terus saya. Ada yang fokus doanya itu akhirat, ada yang fokus doanya itu seimbang dunia dan akhirat. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi orang-orang beriman itu punya prioritas dalam berdoa. Ada urutannya kalau dalam hadis itu. Kebutuhan orang beriman dalam doa itu ada urutannya. Yang pertama adalah kita minta ampunan. Allahumma Rabbi firli, ya Allah ampuni aku. Kita butuh pada ampunan. Yang kedua, rahmat warhamni. Yang ketiga, kebutuhan kita adalah hidayah, wahdini. Yang keempat adalah wa'afini, afiat, kesehatan. Yang kelima adalah baru warzuqni, rezeki. Jadi orang beriman itu dalam skala prioritas permintaannya itu absennya begitu. Listnya begitu. 1 minta ampunan, 2 minta rahmat, kasih sayang, 3 minta hidayah, 4 minta sehat, 5 baru minta rezeki. Rezeki mana terakhir? Oh, jelema aya naon tuh fokus nanti warzuqni bae, warzuqni. Setelah warzuqni teh minta lagi Allah kasih saya rezeki. Apa geus tadi warzuqni gitu. Sama warzuqni teh kasih rezeki sama gitu.
Nah itu orang beriman punya urutan dalam meminta. Minta ampunan dulu karena ampunan lebih penting. Lalu ampunan menghasilkan rahmat. Dari rahmat kita minta hidayah. Setelah hidayah kita minta sehat. Setelah minta sehat baru kita minta rezeki. Jadi rezeki itu adalah yang terakhir. Itu adalah bahkan di kalangan sufi mah harta itu adalah rezeki yang paling handap, yang paling bawah. Yang tertingginya adalah hidayah, yang terbesarnya adalah sehat, yang termulianya, yang paling menguntungkannya adalah istri yang solehah. Itu kalau orang dalam tasawuf begitu. Rezeki paling bawah itu, anugerah paling bawah itu, nikmat paling bawah, rezeki paling bawah itu harta. Rezeki yang paling atas itu hidayah, rezeki yang paling utama itu adalah sehat, rezeki yang paling penting adalah pasangan yang solehah. Itu dalam memahami ataupun kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak mau minta kepada Allah, Allah murka padanya. Bedanya Allah dengan kita tuh begitu. Kita diminta terus teh sanggup, Pak. Hayu we diminta sanggup. Kalau Allah itu diminta terus senang. Bahkan Allah sediakan lebih banyak lagi yang kita minta. Man lam yas'alillah, barang siapa yang tidak minta kepada Allah, yaghdab alaih, Allah marah padanya. Allah murka pada dia. Jadi orang mah doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Jadi mau nanti diberinya kapan, diberinya dengan cara apa, diberinya bentuk apa, semuanya diijabah. Kalau tidak diijabah, nanti diijabah di akhirat pasti itu. Tidak ada doa yang tidak diijabah karena ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku pasti aku beri. Itu sumpah Allah, tidak mungkin Allah mensumpahnya. Hanya saja diijabahnya ada dalam bentuk permintaan yang dia minta, ada yang bentuknya dihindarkan dari musibah, ada yang bentuknya diberikan nikmat yang lebih besar dari itu, ada yang bentuknya nanti ditabungkan di akhirat. Semua doa kita tidak ada yang melayang, semua doa kita tidak ada yang hangus, semuanya tercatat dan pasti akan diberikan ijabahnya, baik dunia maupun di akhirat. Salafus saleh itu kalau dalam berdoa, ya Allah, tiap hari aku berdoa 500 doa dan aku harap ijabahnya nanti saja di akhirat. Mereka begitu. Tiap hari berdoa 500 kali doa dan berharap ijabahnya nanti di akhirat saja. Dan di sana lebih memerlukan kita dengan doa kita. Orang minta, ayo minta ayeuna, ayo ngejenglig ayeuna. Minta ayeuna ngejenglig ayeuna. Orang-orang salafus saleh tidak begitu. Bios di akhirat dijawab karena di sana lebih memerlukan apa yang kita minta itu. At-tahiyatu maknanya adalah sapaan kepada Allah, keabadian milik Allah, keagungan milik Allah, kesucian milik Allah, kerajaan milik Allah. Li di situ li milkiyah, kepemilikan. At-tahiyatu lillah, penghormatan milik Allah, keabadian milik Allah, keagungan milik Allah, kesempurnaan milik Allah, kerajaan milik Allah. Pami sholat orang memahami itu ngagetar, Pak, sholatnya ngagetar. Keabadian milikmu, penghormatan milikmu, keagungan milikmu, kesempurnaan milikmu, kerajaan milikmu. Itu makna dari tahiyat saja. At-tahiyat. Orang kadang terpaham nih 12 biasa at-tahiyat. Dan dalam mazhab fikih ada kita disunahkan untuk menggerakkan jari telunjuk karena hadisnya Rasulullah SAW itu menggerakkan jari telunjuknya. Cuman para ulama mazhab berbeda-beda memahaminya. Dalam fikih Maliki dari pertama at-tahiyatu lillah dan tidak gerak gini aja, nggak gateng begini. Dalam fikih Syafi'i di tengah asyhadu alla ilaha illallah, penunjukan tauhid. Imam Ahmad digerakin. Nah, terlepas dari perbedaan fikih seperti itu karena hadisnya juga yang mereka pakai sama, tetapi memahaminya berbeda. Yang penting dalam hadis Nabi SAW, ketika orang menggerakkan jarinya saat tahiyat, dia sedang memukul setan dengan besi baja. Adalah hadis sama Imam Muhammadiyah disebutkan. Saat kita tahiyat, kita sedang menghancurkan setan dengan baja. Nah itu ada yang ngagedik nanti sekali kamplong gitu. Asyhadu, blong setan ngablong. Ada yang mau dikepret lalu jeblek. Gitu. Ada sekali jeblek, nggak ganteng terus. Setan itu walak kaya tuh.
Tapi saya sendiri memilih yang dari Imam Syafi'i yang sekali kamplong itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ngablong setan. Nah itu dalam fikih ya. Dalam gendir terus bingung. Ya. Jadi gendir terus. Kepretan terus jebret. Karena hadisnya memang umum begitu bahwa ketika orang mengangkat sababah batu jari, yuharik sababatahu menggerakkan jarinya, itu dia sedang yadribu syaitan, mengukur syaitan. Dengan baja. Baja itu di atas hadid itu besi dan di atasnya itu baja. Dan ini adalah telunjuk. Kenapa saya cenderung kepada Syafi'i? Karena ketika orang angkat jari dan dia baca tasyahud, ini jari pembuktian tauhid dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Menurut saya pendapat Syafi'i paling oke. Kenapa? Karena ketika dia tasyahud mempersaksikan ketuhanan keesaan Allah, itu didukung dengan jari. Asyhadu an la ilaha illallah. Pas menurut saya Syafi'i. Kalau yang lain yang pasnya Maliki, mangga. Yang pasnya Imam Ahmad bin Hambal, mangga. Dari awal yang tetap lurus, dari awal yang digerak-gerakan, dari tengah yang pas tasyahud, mangga. Itu pilihan dalam fikih kita. Yang penting hadisnya sama, tapi memahami para ulama terkait hadis itu berbeda-beda. Ya. Itu makna tahiyat. Penghormatan tertinggi kepada Allah, kemudian sapaan kepada Allah, keabadian milik Allah, keagungan milik Allah, kesucian milik Allah, dan kerajaan milik Allah. Nah, di sini ada penjelasan dari Ibnul Athir. At-tahiyyat kalimatun makhsusat kanatil arab tuhi atau duhayyi bihal muluka indal mulaqat wa alfadhuha la yasluh syai' minha lithana 'ala Allah ta'ala faturikat a'yanu tilkal alfadh wasta'mala minha ma'na ta'zim. Kalimat tahiyyat itu dalam bahasa Arab memang digunakan untuk menghormati para pembesar, para raja, para kaisar, Kisra dan sebagainya. Tetapi ketika dia dinisbatkan kepada Allah, at-tahiyyatu lillah, itu artinya makna-makna khusus terkait Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dibiarkan begitu saja tahiyat, itu maknanya tadi penghormatan untuk raja, kaisar, apalagi itu segala macam lah gitu ya. Tapi ketika dinisbatkan kepada lillah, itu artinya milik Allah. Kerajaan milik Allah, kesempurnaan milik Allah, kesucian milik Allah, keabadian milik Allah, kemudian penghormatan juga milik Allah. Itu makna dari at-tahiyyat. Ustaz, ya. Itu at-tahiyyat itu betul nggak katanya dialog antara Rasul sama Allah? Kalau di dalam sholat, dialog yang disebut dalam hadis itu ketika Fatihah. Ketika Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah hamidani abdi ar-rahmanir rahim, asna alayya abdi, dibalas oleh Allah. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa li abdi ma sa'alat. Itu dijawab setiap kita membaca ayat Fatihah, dijawab oleh Allah. Sedang dialog kita dengan Allah. Itu sebagaimana dalam hadis qudsi yang Rasul sampaikan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Jadi ketika Fatihah itu kenapa Nabi mengajarkan karena Muhammad Nabi SAW yaqra al-Fatihah ayatan-ayatan dalam Sahih Bukhari. Nabi Muhammad kalau baca Fatihah itu ayatan seayat demi seayat, maksudnya satu ayat tarik nafas, satu ayat tarik nafas dalam Fatihah, supaya lebih merasakan dialog dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipikirkan gimana Allah melayani 1 miliar dialog manusia ketika sholat, jangan mikir begitu. Itu bukan urusan kita. Ada kan yang begitu? Itu Allah melayani gimana 1 miliar? Pakai otak yang nggak bisa. Itu at-tahiyyat itu katanya waktu Rasul naik ke aras, kemudian Rasul kan itu berdialog sama Allah ya. At-tahiyyatu lillah itu kan dari ucapan Rasul Ya. kepada Allah. Allah menjawab dengan lanjutannya itu. Kalau yang saya baca di sini, dialog itu terjadi. Sebenarnya sholat secara keseluruhan itu dialog Rasul dengan Allah sebenarnya. Munajat namanya.
munajat Rasulullah dengan Allah itu salat terutama di tahiyat. Karena Fatihah yang pertama, yang kedua tahiyat, karena ada lafaznya, lafaz domir-domirnya itu kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahiyat itu Rasul sedang fokus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatu lillah wassalawatu thayyibatu dan barakat dan makanya dalam hadis itu ketika kalian telah selesai tahiyat, pungkas dengan doa yang kamu inginkan. Yang diajarkan oleh para ulama yang diinginkan itu pertama diinginkan dari dilindungi dari fitnah akhir zaman. Mengenai Nabi Jahannam, mengenai Nabil Qabri, mengenai Mahya wal Mamat, mengenai syarri fitnatil masih Dajjal. Itu kan penting gitu. Yang kedua, baca yang kita inginkan. Kalau saya sering bacanya Rabbi firli wali walidayya. Karena bagi saya paling penting adalah doa untuk orang tua. Bagi yang kepentingannya ilmu, Rabbi zidni ilman. Ada ulama mengajarkan, sebagian ulama itu memungkas tahiyat Rabbi zidni ilman. Kalau sebagian ulama lain memungkasnya dengan Rabbi firli wali walidayya. Sebagian lain memungkasnya dengan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu setelah beres wal masih dajjal. Tambah doa lagi. Karena ada hadisnya, sal tu'to, mintalah di akhir tahiyat, tu'to, kamu akan diberi. Jadi tu'to itu semacam jawab syarat dari jika maka. Jika kau baca ini, maka kau diberi ini gitu. Maka setelah tahiyat jangan berusuhan. Kenapa ada imam yang lama tahiyatnya? Karena dia sedang fokus berdoa setelah doa fitnah akhir zaman itu. Wa min syarri fitnatil masih dajjal. Dalam banyak riwayat ulama mengatakannya bacalah Rabbi firli wali walidayya karena itu paling penting buat kita. Ada yang mengatakan Rabbi zidni ilman karena itu juga paling penting buat kita. Ada yang mengatakan Allahumma inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika karena itu juga paling penting. Mangga yang fokusnya minta zikir, inna la dzikrika. Yang fokusnya minta ilmu, Rabbi zidni ilman. Yang fokusnya minta ampunan kita dan orang tua, Rabbi firli wali walidayya. Saya pribadi memilihnya Rabbi firli wali walidayya. Mungkin Pak Haji Iman milihnya Rabbi zidni ilman. Betul Pak? Rabbi zidni ilman. Sama Rabbi hukman. Waalaikumsalam. Ya, tiap orang punya kebutuhan intinya yang dia doakan setelah tahiyat. Karena itu ijabah. Waktu paling ijabah. Kenapa? Coba kita awali dengan wudu. Kesucian kita sempurnakan. Kita awali dengan takbiratul ihram mengagungkan Allah. Salat dengan Fatihah, ruku, sujud, kemudian kita bersimpuh dengan tahiyat kita segala macam. Lalu di ujung kita minta, oh cakep banget. Sudah wudu bersih, takbiratul ihram mengagungkan, baca Fatihah dialog kita dengan Allah, ruku sujud kita menunduk dan merunduk kepada Allah Taala, tahiyat kita mengagungkan dan fokus memuji Allah. Di akhir kita minta, oh cakep banget itu. Makanya hadisnya mintalah, kamu akan diberi. Ulah nurusuhan salam teh. Itu yang dinamakan. Yang imam kali salam, Gus silakan. Nah itu rusuh. Bukan lagi rusuh, mieulaan. Mayunan, tekenging mayunan imam bahaya. Sami sarang eta teh ngadiukan supir gitu kan. Sami sarang ngadiukan supir gitu kan. Supir ningali spion kana diharap bisa cuma gitu. Nah begitu kan. Jadi kurang pas. Disampaikan kalau ada yang bisa menyampaikan. Jadi makna tahiyat itu semacam itu. Ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu fi asma'illahi ta'ala as-salam, al-mu'min, al-muhaimin, al-aziz, al-jabbar, al-ahadus samad. Qala tahiyatu lillah bihadil asma' hiya thayyibat la yuhayyi biha ghairuh. Yang tadi lapas-lapas tadi tidak boleh untuk selain Allah. At-tahiyatu thayyibatu lillah wassalawatul barakat tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah. Ada sebuah hadis. Dalam hadis itu Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membuka doa dengan itu pasti diijabah. Apa? Ada di surat Al-Ikhlas. Lafaznya begini. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu namanya doa dengan tawasul surat Al-Ikhlas. Ijabahnya luar biasa. Itu namanya doa dengan tauhidullah. Silakan buka hadisnya. Barang siapa yang berdoa dengan pembukaan surat Al-Ikhlas,
itu pasti dijawab. Dan itu Allah tidak punya alasan untuk tidak mengijabahnya. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada riwayat lain yang lebih pendek. Allahumma inni usyhidu bi annaka Allah al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kita memohon kepada Allah dengan tauhidnya. Makanya tidak mungkin Allah mengkhianati janjinya itu. Silakan berdoa dengan tawasul itu, al-ikhlas itu. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadisnya banyak sekali tentang itu. Panjang ya? Ini ada Allahumma inni usyhiduka. Tidak cukup dengan yang al-ikhlas saja. Ada redaksi sebelumnya, ada redaksi persaksiannya. Allahumma inni asyhadu annaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu annaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu annaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi, asyhadu annaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada tawasul melebihi tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan kesaksianku bahwa Engkau benar-benar Allah dan Engkau Maha Ahad, Engkau Maha Samad, Engkau Maha tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada yang semisal denganmu. Luar biasa. Memohon kepada Allah dengan memuji tauhidnya. Subhanallah. Idzan fa inna tahiyyah takunu lil muluk wa inna Allah huwal malikul muluk. Kalau manusia biasa menghormati raja, maka dialah Allah, rajanya raja. Au maharaja. Malikul muluk itu maharaja, raja di raja. Wa jabarus samawati wal ard, maha penguasa langit dan bumi. Fal amru amruhu, ketentuan semesta ini miliknya. Wal hukmu hukmuhu, dan ketentuan aturan juga aturannya. Kita harus yakin bahwa semua yang terjadi itu skenario Allah Subhanahu wa taala. Sang pemilik kondisi, sang pemilik waktu, sang pemilik situasi yang mengatur segala situasi dan apa yang terjadi di situasi. Maka mudah-mudahan Allah taala memberikan kemudahan dalam segala urusan kita dengan keyakinan kita bahwa Dialah Allah, sang penguasa dan pengendali segala macam situasi dalam hidup kita. Yang kedua, wat-thayyibatu lillah. Tadi at-tahiyatu lillah, wat-thayyibat. Apa arti thayyibat? Saya lewat selembar karena terlalu panjang penjelasannya. Langsung kita at-thayyibat. Mana thayyibat? Thayyibat maknanya adalah al-kalimatu thayyibatu mimma taba minal kalam wa husnu an aw hasuna an yusni bihi ala Allah taala. Makna thayyibat adalah seluruh apa-apa yang disebut baik. Apa yang disebut baik, apa yang disebut terpuji itu milik Allah Subhanahu wa taala. Minal qauli wal a'mali, baik itu dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Dalam kitab ini Ibnu Qayyim mengatakan makna thayyibat adalah fa-thayyibatu kulluha lahu wa mudhafatun ilaihi wa sadiratun anhu. Seluruh kebaikan adalah miliknya, milik Allah, dan dinisbatkan kepadanya, berasal darinya, dan berujung berhenti di hadiratnya padanya gitu. Makanya ada hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik-baik saja.
Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Seperti dalam hadis lain, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Itu ada dalam hadis Sahih Muslim ya. Jadi makna at-thayyibat adalah segala macam kebaikan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Baik kebaikan dalam ucapan, kebaikan dalam akhlak, kebaikan dalam perilaku, tindak tanduk, itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi lam di situ lam milkiyah, lam kepemilikan. Seperti kita membaca orang yang belasungkawa. Apa bacaan kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang biasa diartikan apa inna lillahi itu? Semua kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang tepatnya bukan itu. Yang tepat itu lihat tafsir Jalalain dalam tafsir surah Al-Baqarah. Yang tepat makna lillah itu adalah semua kita milik Allah. Bukan berasal dari Allah, tapi yang tepat itu semua kita milik Allah. Kalau semua kita milik Allah itu artinya berasal darinya, kembali kepadanya, bersumber darinya dan dinisbatkan kepadanya. Jadi makna milik itu lebih kuat, lebih komprehensif, lebih mencakup daripada hanya memaknai dengan kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Yang benar itu kita milik Allah. Sebagaimana dalam penjelasan Al-Imam Fudail bin Iyad ketika menanya seorang laki-laki yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hai anak muda, sini. Kamu tadi baca istirja, itu namanya istirja, innalillahi itu istirja. Kamu paham nggak arti innalillahi itu? Tidak paham, Tuhan. Saya tidak paham, wahai Imam. Dijelaskan. Innalillahi itu artinya adalah kita ini milik Allah dan nanti kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Perumpamannya adalah seperti ada budak belian sahaya milik majikan. Takdirnya seperti budak milik majikannya. Apa pendapatmu? Ini masih penjelasan. Apa pendapatmu ketika ada tuan majikan punya budak sahaya, dikasih makan, dikasih tempat, dikasih perlindungan oleh majikannya, tiba-tiba si budak ini ngalayani batur. Diisuk sampai ke sore, balik-balik sore ketemu dengan majikannya. Kira-kira majikan marah enggak? Marah. Isuk keluar imah, sore datang, sementara dia milik tuannya. Allah pun nanti begitu. Perumpamaan seperti itu. Jadi kita ini milik Allah, dikencarkan ke alam dunia, sore-sore balik ke Allah, di siang hari kita melayani yang lain selain Allah. Nafsu dunia, syahwat, subhat, segala macam. Marah nggak yang punya kita? Marah. Mana teh budak lain? Mana teh sahaya saya? Kenapa kamu mengkhidmat kepada yang lain? Itu dalam penjelasan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini ulama yang luar biasa, faqih, juga mutasawwif, juga orang yang ahli zuhud, ahli waraq. Gurunya para guru itu Fudail bin Iyad. Gurunya para arif billah itu Fudail bin Iyad. Ada Ibrahim bin Adham, ada Fudail bin Iyad, ada Junaid al-Baghdadi dan Hasan al-Basri rahimahullah. Itu semua ini adalah guru-gurunya umat dalam hal spiritual dan juga ilmu-ilmu tazkiyatun nafs. Itu beliau mengatakan bahwa kita ini seperti budak sahaya milik tuannya. Saat kita keluar rumah, balik-balik sore, nggak ada laporan yang kita berikan, yang diterima oleh Tuhan kita, pasti marah Tuhan kita. Kita pun demikian. Dikencarkan di alam dunia 70 tahun, kemudian kita melayani orang lain, melayani pihak lain, melayani nafsu kita dan sebagainya, itu yang punya kita bakal marah. Kamu itu budak saya, kenapa kamu melayani orang lain? Bagus sekali ini ilustrasi dari Al-Imam Fudail bin Iyad terkait makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. At-thayyibatu lillah, seluruh kebaikan milik Allah. Kebaikan dalam ucapan, perbuatan dan sebagainya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Was-shalawatu lillah. Apa itu arti shalawat lillah? Dan seluruh ibadah-ibadah juga doa-doa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya. Jadi at-tahiyat sudah, at-thayyibat juga sudah tadi, seluruh kebaikan adalah
miliknya Allah, kembali kepada Allah, berasal dari Allah dan akan berujung di Allah. Itu makna at-thayyibat. Kalau as-shalawat, seluruh ibadah, seluruh doa, seluruh apapun yang kita lakukan adalah hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makna yang umumnya sering kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh apa yang kita lakukan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kajian tasawuf itu 3. Dalam kajian tasawuf ada rumus yang merangkum seluruh sikap kita kepada Allah. Lillah, billah, fisabilillah. Kita hidup hanya untuk Allah. Kita hidup hanya dengan aturan Allah. Kita hidup hanya di jalan Allah dan memperjuangkan agama Allah. Kalau kita rangkum ilmu agama kita menurut tasawuf. Kalau kita rangkum ilmu agama kita itu bermuara pada 3 itu. Lillah, billah, fisabilillah. Untuk Allah, hanya untuk Allah, dengan cara Allah, di jalan Allah. Fisabilillah jalan. Lillahi, hanya untuk Allah. Segala sesuatu milik kita hanya untuk Allah. Segala tindak tanduk kita hanya untuk Allah. Lillahi. Yang kedua, billahi, hanya dengan cara dan aturan Allah kita hidup itu. Yang ketiga, fisabilillah. Semua yang kita miliki, semua yang kita punya, semuanya adalah fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagus ini, rangkumannya bagus. Jadi kalau kita rangkum ilmu tasawuf ini, kata para ahli tasawuf itu bisa 3 dengan itu dirangkum. Lillah, billah, fisabilillah. Untuk Allah, hanya untuk Allah, dengan cara Allah, di jalan Allah. Itu makna dari as-shalawatu lillah. Bagaimana hidup kita untuk Allah, bagaimana hidup dengan cara dan aturan Allah, bagaimana kita hidup dengan memperjuangkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat sama salawat itu apa? Salawat itu arti lafziahnya doa. Arti umumnya ibadah. Kalau sholat dinisbatkan kepada Nabi, sholatu ala Nabi maknanya sholawat yang kita maksud Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sholawat dinisbatkan kepada Allah, sholawatulillah, itu maknanya bukan sholawat seperti kepada Nabi, tapi sholawatulillah artinya ibadah kita, zikir kita, doa kita, cara hidup kita, jalan hidup kita, dan tujuan hidup kita Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sholawat. Perbedaan makna sholawatulillah dengan sholawatu ala Rasulillah beda. Ada sholatulillah, ada sholawat ala Rasulillah, beda maknanya. Kalau sholawat kepada Rasulillah, kita berdoa kepada Allah agar melimpahkan sholawatnya, rahmatnya, barakahnya, kemudian fadilahnya, kemudian wasilahnya, semua diberikan kepada Rasulullah. Makanya barang siapa yang setelah azan mengikuti suara muazin, kemudian membaca doa wasilah kepadaku, Rabbah wa sholatil qaimah ati muhammad wasilah wal fadilah, wasilah wal fadilah wa ba'athul maqama mahmudan. Apa kata Nabi SAW? Wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Wajib baginya syafaatku di hari kiamat. Maka tas adzan jangan lupa doa itu. Tapi sebelum sholawat dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa shalatil qaimah, dan sampai seterusnya. Kata Rasul, wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Wajib baginya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna dari at-thayyibat. Dikira salawatnya jamaknya dari sholat. Salawat jamak sholat. Sholat itu sendiri artinya doa. Sholat itu jamaknya sholawat. Arti sholat itu artinya doa, ibadah. Berarti sholawat kepada Allah dengan ibadahnya, sholawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan sholawat kepadanya. Makanya sholawat kepada Rasul itu ibadah. Karena makna sholat itu sendiri doa dan ibadah. Doa dan ibadah. Nanti pertemuan berikutnya saya akan sampaikan, ada di sini 39 faidah sholawat. 39 atas ya wassalasun, 39 faidah dan manfaat sholawat.
Yang kita baru bahas baru 4 kemarin. Barang siapa yang dalam doanya bersolawat, 1 diampuni dosa-dosanya, yang kedua diqodok hajat-hajatnya, yang ketiga dihilangkan kesedihannya, dan juga diwajibkan baginya mendapatkan syafaat. Baru 4 yang kita keluar dari mana sholawat. Di kitab ini ada 39 faedah dan manfaat sholawat. Nanti tapi pas babnya di akhir tahiyat. Oke, pertemuan berikutnya bisa kita bahas. Ini kita baru 3, at-tahiyatu, thayyibatu, sholawatu. Belum lagi barakatullah juga kita bahas. Wallahu ta'ala bishawab wa taufiq wa billah.